Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa asah, allazi ya'lamu ma azrahul abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadam minhum wala yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yahsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pencipta dan mengatur segalanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki khutbah ini, tak lupa khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada sidang jemaah Jumat sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang dikutip dalam muqaddimah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashhasu fihil absar. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim. Melalui ayat ini, Allah peringatkan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebab khawatir apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan zalim. Sementara perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hambanya, termasuklah perbuatan zalim. Terlebih perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada dirinya sendiri dan juga kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim itu ada yang diharapkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan ada yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah. Lebih jelasnya mari kita perhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Anas bin Malik sebagaimana dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 80. Kezoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah kezoliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kezoliman tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sehingga ia benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya kezoliman yang akan diampuni Allah yaitu kezoliman seorang hamba kepada dirinya sendiri
akibat maksiat perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhannya, itu kezoliman yang ada harapan diampuni Allah, meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab perlu diketahui, manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun, demi harapan yang lebih besar meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepadanya. Berikutnya, kezoliman yang ditangguhkan ampunannya yaitu kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, itu kezoliman tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga orang yang melakukannya meminta maaf kepada orang yang dizoliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf dan diselesaikan di dunia, maka kezoliman itu akan jadi hutang di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti takut melakukan kezoliman, baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk, ataupun kepada sesama manusia. Sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zawhiri dalam kitab Al-Kabair, ada 3 bentuk kezoliman seseorang hamba yang menyangkut harta, seperti pertama memakan harta dan hak orang lain. Yang kedua, kezoliman yang berupa penganiayaan, seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kezoliman yang merusak martabat sesama, seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, nyinyir, dan lain sebagainya. Adapun balasan bagi orang yang zolim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan. Di antaranya pertama, amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizolimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang zolim termasuk orang-orang yang muflis alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang dizoliminya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisiyami wa salati wa zakah. Wa ya'ti qad satama iradu haza wa qazafa haza wa akala mala haza fayuq'adu fayaqussu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaihi minal khotoya ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, sholat, dan zakat. Namun ia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si ini, dan makan harta si ini. Maka ia pun didudukkan. Lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Si itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia pun dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezolimannya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberikan balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 kali bumi. Selanjutnya, tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkaranya di antara sesama manusia. Demikian seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma rajulin zalama sibram minal ard kallafahullahu azza wa jalla
ayyahfirahu hatta yablugha akhira sab'i ardina thumma yutawwaqahu ila yaumil qiyamati hatta yuqda bainan nas. Manusia yang menzolimi sejengkal tanah, maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai ujung 7 lapis bumi hingga hari kiamat, serta diputuskan perkaranya di antara sesama manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, diancam dengan doa buruk orang yang dizolimi. Ingatlah, orang yang dizolimi termasuk salah satu di antara 3 yang mustajab doanya, meskipun orang itu termasuk orang jahat atau non-muslim. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh sahabat Abi Hurairah, wattaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlum mujabatun. Takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang dizolimi, sebab dia orang-orang yang dizolimi itu mustajab, cepat terkabulkan. Hadis riwayat Malik. Keempat, tuntutan dan persidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk surga sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan kezoliman dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang artinya tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak akan masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka sampai kami pun memutuskan perkaranya, meskipun bentuk hanya berupa satu tamparan. Hadis riwayat Ahmad. Pantas Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah. Pada hari itu akan disampaikan ke mereka, siapa saja yang masih memiliki hak maka diharuskan datang kepada pemiliknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan zalim. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.